kalau misalkan tidak ada pajak, gimana, pemasukan negara ya dari mana gitu kan. Berarti artinya pajak itu apa ya, Sumber pendapatan negara. yang berasal dari, ya dari masyarakatnya itu sendiri, gitu ya, dari masyarakatnya itu sendiri ya. Jadi di dalam apa namanya, pajak itu kan ada namanya sumber penerimaan. Jadi pajak itu sumber penerimaan negara terbesar ya, jadi sumber penerimaan negara terbesar. Nah, kalau pajak itu pasti akan selalu meningkat apa menurun? Meningkat. Nah, meningkat tergantung tergantung dengan, istilahnya apa, eee, keadaan negara itu sendiri. Kalau pajak semakin meningkat, artinya negara itu dalam keadaan bangkrut ya, karena sudah tidak ada lagi APBN-nya. Tapi kalau negara yang sudah makmur, negara yang sudah kaya, misalkan dia ekspor impornya, baguslah gitu kan, banyak, dibutuhkan istilahnya oleh orang-orang luar sana sehingga pendapatannya banyak tuh. Nah, itu biasanya kalau negara makmur ya pajak pasti akan lebih rendah. Ya kalau negara yang sudah maju, tapi kalau pajak itu tinggi berarti artinya negara sedang tidak baik-baik aja. Ayo aja dinaikin terus kan, berarti artinya kosong APBN-nya. Banyak pemborosan atau dari yang mengelola APBN ini kan pemerintah. Nah, mungkin ada pemborosan di situ. Nah, jadi dalam arti, apa namanya, hukum hukum pajak ya, jadi hukum pajak ini artinya sebuah regulasi yang mengatur tentang perpajakan gitu ya, tentang perpajakan. Nah, jadi mengapa diperlukan kesadaran membayar pajak? Ya, karena kalau tidak diberikan kesadaran membayar pajak, negara akan bangkrut ya. Negara dari mana nanti pengelola untuk strukturalnya ya. Makanya pada tahun 2013 itu 79,91% APBN disumbang dari sektor pajak ya. Itu waktu catatan 2013. Nah, APBN 2014 masih mengandalkan penerimaan dari pajak. Jadi adanya upaya sistematis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak itu melalui apa? Ya melalui ekstensifikasi pajak, juga intensifikasi pajak. Nah, jadi di dalam negara itu memang setiap negara itu pasti akan ada pajak ya. Tax ratio Indonesia itu paling rendah di kawasan ASEAN tuh rata-rata sebesar 13,5% untuk tahun 2001 sampai 2006 ya. Nah, kalau untuk yang sekarang itu kayaknya udah lebih besar lagi ya. Itu kan 2006. Melihat tax ratio di Indonesia itu berapa ya, berapa gitu ya. Jadi pengertian hukum pajak itu kalau menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro, artinya apa hukum pajak itu apa sih? Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Itu artinya hukum pajak ya. Disebutnya hukum fiskal. Fiskal itu artinya pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, ini banyak sekali profesor-profesor yang ahli pajak berpendapat. Ada yang Profesor Dr. PJ Andriani, juga Profesor Smith ya, dan ada Feldman ya, ada Feldman ini ngomongin pajak, dia ngomongnya gini, prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum ya. Itu menurut Philip. Sebenarnya semuanya sama aja pendapatnya. Jadi prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma hukum yang dapat dipaksakan tanpa ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual. Jadi maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Nah, kalau Profesor Andriani ngomong sama iuran yang dipaksakan.
yang terhutang, ya wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung. Jadi kayak misalkan kita bayar pajak terus prestasinya langsung misalkan dapat ke kita, enggak. Jadi misalkan kita bayar pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan itu kan nggak langsung kita dapatkan prestasinya, tapi pajak bumi dan itu pajak bumi dan bangunan itu sama pemerintah ya dialokasikan lagi misalkan buat bangun infrastruktur ya, membangun misalkan sekolah, masjid atau jalan raya atau kepentingan umum lainnya ya. Nah, kalau pajak ini pajak STNK mobil, STNK motor, terus pajak apa lagi yang kita dikenain? Pajak makan ya, PPH, ini apa namanya? PPN. Pajak apa lagi? Pajak beli barang dan jasa. Nah, itu semuanya kita dapat nggak prestasinya secara langsung? Enggak ya. Jadi kita mendapatkannya itu tidak mendapatkan prestasi kembalinya secara langsung. Jadi bisa digunainnya misalkan contoh ya kalau kita misalkan membayar pajak yang akan digaji itu PNS ya pejabat. Ya mereka itu semua dari pajak-pajak masyarakat yang kita itu bayar SNK, bayar makan PPN, bayar PBB, rumah, bayar motor, mobil. Kalau kita beli barang di mana di mall pun dimanapun berada pasti selalu ada PPN. Ya, kita beli rumah ada pajak PPH ya harus ada pajak yang dibayarkan namanya PPH, pajak PPH. Nah, jadi artinya pajak-pajak itu kita tidak dapat menerima prestasinya langsung. Nah, itu akan diakumulasikan semua oleh pemerintah terus digunakan untuk kas negara. Nah, ini nanti di apa dialokasikan ke contoh gaji para pejabat, gaji DPR, gaji MPR, gaji polisi, TNI, PNS ya, terus gaji para pejabat-pejabat lainnya. Berapa yang dibiayain seluruh negara ini yang dibiayain oleh APBN? Itulah mereka-mereka yang duduk di ASN, kursi-kursi pemerintahan. Banyak, siapa aja? Ya banyak dinas-dinas, kayak dinas perhubungan, kayak dinas kehutanan, Kapolda, Kapolri, ya menteri, itu semua dari mana gajinya? Dari pajak, ya dari pajak yang dikumpulkan oleh masyarakat. Nah, contoh kayak APBD yang di Jabar ya. Nah, itu APBD-nya kan gede juga ya. Paling besar itu APBD kan salah satunya Jawa Barat. Jadi Jawa Barat termasuk salah satu yang besar juga APBD-nya. Jakarta juga sama. Jakarta banyak banget ininya APBD-nya ya. Apalagi Jakarta kota metropolitan dan ibu kota negara ya. Yang sekarang katanya rencananya mau dipindah ke Kalimantan. Nah, APBD ini yang besar-besar inilah istilahnya gaji dari mana? Dari perkumpulan pajak-pajak dari daerah ya gitu. Nah, itulah arti dari pajak ya, juga pengertian pajak dan pengertian hukum pajak. Nah, kalau hukumnya sendiri yaitu mengatur ya peraturan, jadi regulasi yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara. Nah, di dalam unsur-unsur dalam pengertian pajak ya, pengertian pajak, unsur-unsur dalam pengertian pajak dipungut berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan, tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi secara langsung. Ya, ini unsur-unsurnya ya. Jadi unsur-unsur dalam pajak itu pertama dipungut oleh negara, pusat maupun daerah, itu unsurnya. Terus diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Jika surplus digunakan untuk public investment, ya misalkan pengeluaran pemerintah itu apa aja? Ya banyak. Mereka-mereka ini pengeluarannya banyak. Ya contoh kayak rapat-rapat itu kan dibayar ya. Terus kalau misalkan pengeluaran-pengeluaran pajak ya, dari maksudnya pungutan-pungutan pajak. Nah jadi unsur-unsur dalam pajak itu banyak ya. Pertama dipungut berdasarkan undang-undang. Terus dapat dipaksakan. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Dipungut oleh negara ya, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Nah, itulah dari unsur-unsur pajak ya, unsur-unsur pajak. Nah, kenapa kita harus bayar pajak? Kenapa harus bayar pajak? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kita harus bayar pajak? Ya karena untuk kelangsungan
negara ya, untuk kelangsungan hidup di bernegara. Kalau nggak ada pajak ya dari mana uangnya? Ya, kalau nggak ada pajak misalkan jual, oke lah kita punya emas, kita punya rempah-rempah, bawang merah, bawang putih, punya segala macam lah di Indonesia mah. Kalau menurut ibu sih negara kita itu negara yang semuanya punya. Emas punya di Papua, nikel punya, batu bara punya, ya, ikannya banyak, lautannya ya, terus rempah-rempah kayak bawang merah, bawang putih, cabai itu Indonesia yang paling banyak. Di Mekah mah nggak ada, di Arab mah. Di Arab mana ada cabai. Makanya Mekah itu, Arab itu suka impor ya dari Indonesia, cabai dikirim ke Arab ya, karena kan di sana susah menanam cabai tandus kan. Nggak tahu sekarang mah mungkin katanya dengar-dengar di Mekah teh udah tumbuh 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 pohon-pohon hijau ya, bisa jadi sekarang mah melak melak cengek menurutnya cabai nama nggak minta lagi ke Indonesia. Nah kalau negara kita kalau dikelolanya dengan baik sebenarnya negara kaya ya. Di dalam pajak itu ada pungutan lain selain pajak. Apa itu? Yaitu biaya matre, terus biaya masuk dan biaya keluar. Matre itu yang mana? Yang itu, yang 10.000. Nah itu termasuk pungutan lain selain pajak. Ya, ada cukai, ada retribusi. Apa perbedaan pajak, ya kan? Perbedaan pajak retribusi dengan, jadi kalau perbedaan pajak retribusi itu mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Apa contohnya? Itu kalau beli mobil, ya kan, pajaknya STNK, ya STNK. Terus kalau sumbangan, misalkan mendapatkan manfaat adalah penerima sumbangan, pajak sumbangan ya. Nah, ada perlawanan terhadap pajak itu, ada pasif, ada aktif. Apa itu perlawanan terhadap pajak yang pasif? Yaitu struktur ekonomi, sistem pemungutan, moral dan intelektual penduduknya itu, perlawanan terhadap pajak pasif. Nah kalau aktif yaitu tax avoidance sama tax evasion ya, evasion melalaikan. Nah itu adalah perlawanan terhadap pajak, ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi di dalam perlawanan terhadap pajak itu yang aktif itu apa? Yaitu struktur ekonominya. Kalau aktif tax avoidance. Nah, di dalam asas dan dasar pemungutan pajak itu harus ada beberapa yang kita ketahui. Pertama itu equality. Nah, equality itu apa? Yaitu harus bersifat final, adil dan merata ya. Sama rata equality itu sebenarnya. Terus certainty ya, certainty maksudnya certainty itu artinya penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Tidak asal main jebret we gitu bikin pajak teh semaunya pemerintah, jangan. Itu nggak boleh, berarti melanggar asas pemerintah nih kalau naikin pajak yang tidak certainty ya. Jadi dia menetapkan pajaknya tidak sewenang-wenang ya. Ada convenience ya, convenience itu pajak dikenakan saat tidak menyulitkan, yaitu pay as you earn ya. Jadi artinya kalau lagi payah, lagi susah tuh nggak boleh naikin pajak, orang kadernya juga lagi gimana gitu ya. Nah pemerintahnya nggak boleh sebenarnya naikin pajak ketika dikenakan saat tidak. Jadi pajak dikenakan itu harus orang-orang yang memang lagi nggak sulit negara ini gitu. Ekonomi, biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban minimal. Nah, jadi pajak itu harus berdasarkan kemampuan rakyatnya ya. Jadi harus berdasarkan riset, penelitian dulu nih, diteliti dulu ini kira-kira daya jual orang di sini tuh kayaknya rendah banget. Ya berarti pajaknya nggak boleh gede-gede, tapi di sini daya daya jualnya kok tinggi banget. Nah, boleh naikin pajak. Berarti kan penghasilnya tinggi. Nah, di dalam pajak itu ada namanya teori asuransi. Jadi pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Jadi masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya terhadap negara. Nah, itu tepatkah bahasa kayak gitu? Nah, silakan kalian berpendapat ya nanti di makalah. Nah, terus ada teori kepentingan. Nah, negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakatnya. Terus ada teori gaya pikul. Ada teori gaya pikul itu artinya tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama adil, sesuai gaya pikul dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang. Terus ada teori bakti. Nah, kalau teori bakti ini pajak mutlak. Jadi
Pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat ke negara. Apa itu pajak bakti? Kayak misalkan PBB gitu ya. Nah itu kan pajak mutlak ya. Kalau PBB mah harus dibayar. Kalau nggak dibayar nggak bisa dijual rumahnya ya karena nggak bayar pajak. Terus ada teori gaya beli. Nah kalau teori gaya beli itu pajak untuk memelihara masyarakat. Contohnya apa? Ya misalkan contohnya yang bisa memelihara masyarakat itu kira-kira apa ya? Contohnya BPJS ya itu kan ada istilahnya itu untuk kita membayar pajak untuk kepentingan kesehatan kita. Untuk kesehatan kita jadi sumber BPJS itu kan dari mana ya? Dari pajak juga. Uang-uangnya kan itu dari kita-kita juga sebenarnya bayar ya kan? Bayar itu kan bayar tiap bulan tuh. Bayar BPJS ya. Kalau BPJS termasuk pajak nggak sih? Kalau kita bayar BPJS, masuknya kemana itu? Ke apa masuknya? Sebenarnya masuknya ke pajak juga, itu kan pendapatan. Nah, kalau pajak perorangan, nih kayak pajak kerja ya, kalau pajak misalkan kita udah kerja, kita udah usaha, itu ada namanya ya. Nah, kalau enggak misalkan kita punya usaha deh, itu akan dikenain pajak ya. Kalau kita kerja, kira-kira pajaknya berapa sih gitu. Nah, itu kalian nanti harus pelajari ya. Kalau kita kerja ini, itu biasanya bayar pajak tuh berapa persen. Makanya kita harus melaporkan setiap tahunnya penghasilan kita ya ke pajak. Kan kita dikasih NPWP kan. Nah, setiap orang itu harus punya NPWP. Jadi kalau mau nabung juga kan pasti ditanyain NPWP-nya. NPWP tersingkatan dari apa? Dia yang tahu nggak? Nomor pokok wajib pajak. Ya, betul. Nomor pokok wajib pajak. Kalau kita nggak punya nomor pokok wajib pajak, kira-kira bisa nabung nggak? Nggak bisa ya, jadi harus punya NPWP. Kalau pas nabung itu pasti ditanyain NPWP-nya ya. Nah terus menurut sifatnya pajak itu ada yang jadi jenis-jenis nah gini di dalam pajak penghasilan itu ada namanya pengenaan pajak di Indonesia itu ada negara, ada daerah ya. Kalau negara itu PPH, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84. Nah itu udah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, ada PPN dan PPNBM. Nah, ini undang-undangnya nomor 8 tahun 83, diubah Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Nah, untuk biaya materai itu sekarang udah naik ya. Jadi berapa? Dulu mah berapa sih? Sekarang mah 10.000 ya kalau nggak salah ya. Dulu cuma 6.000 gitu kalau nggak salah. Nah, sekarang mah biaya materai dikenain 10.000 kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu termasuk pengenaan pajak ya. Jadi, nah PBB diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 85 diubah menjadi Nomor 12 Tahun 94. BPHTB Undang-Undang Nomor 21 Tahun 97 diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Nah, dasar hukum pajak daerah dan retribusi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 97 itu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Nah, ini adalah dasar hukum pajak daerah.